Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada orang-orang saleh, kata para ulama, ada orang-orang saleh zaman dahulu sebelum dia meninggal dunia memberikan pesan pada anak lakinya. Dia bilang, "Idza mitu wa qusirtu faktub ala wajhi wa sadri bismillahirrahmanirrahim." Wahai anakku, kata orang saleh, bila aku meninggal dunia dan aku sudah dimandikan, sebelum aku dimakamkan, maka tulislah dengan menggunakan air. Apa kalimat yang tulis menggunakan air? Di atas wajahku dan di atas dadaku. Apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada orang saleh yang dia berpesan kepada seorang anaknya, dia berpesan, wahai anakku, bila aku meninggal dunia dan aku sudah dimandikan, maka sebelum aku dimakamkan, tulis menggunakan air di atas wajah aku dan di atas dada aku kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala waladuhu fa'altu dzalika. Setelah orang tua yang meninggal dunia, maka anaknya melakukan hal tadi yang orang tuanya perintahkan. Orang tuanya setelah dimandikan, anaknya ngambil air, kemudian dia celupkan dari tangan telunjuknya, kemudian dia tulis di atas wajah dahi daripada orang tuanya dan di atas dada orang tuanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Tsumma ra'aitu fil manam, ini anak bercerita, aku bermimpi melihat orang tua aku yang sudah meninggal tadi di alam barzahnya. Fas'altuhu an halihi, aku tanya kepada orang tua yang sudah meninggal tadi. Qala, maka orang tersebut bercerita, falamma wulitu fi qabri, tatkala aku sudah letakkan kubur aku, ja'ani malaikatul adab, mendatangi aku malaikat-malaikat adab. Berarti ini orang ingin disiksa oleh malaikat adab. Tetapi kata ini orang laki-laki yang saleh, falamma ra'au maktuban ala jabhati wa sadri, tatkala terdapat sebuah tulisan di mana? Di dahi aku dan di atas dada aku. Tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qalu li, maka semua malaikat ada bilang kepada aku, aminka minal adab. Wahai fulan, orang yang saleh, engkau selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ada kesunahan orang yang meninggal dunia, bagi orang yang mengetahui hal ini, maka ditulis menggunakan air dengan dari telunjuk orang tadi di atas dahi orang tersebut yang sudah meninggal dunia, dan dadanya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa keutamaan dari menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di atas jidat atau dahi dan dada dari orang sudah meninggal dunia. Kemudian para jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya anna man qala inna al-naum Bismillahirrahmanirrahim ihda wa ishrina marratan, orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia tidur, dia baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Ihda wa ishrina marratan, sebanyak 21 kali. Jadi sebelum kita tidur, jangan lupa kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, orang yang baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim lebih itu sebanyak 20 kali, amin amin as-sarab wal halaq wal gharaq, maka Allah akan amankan dari kecurian, kebakaran, dan bahkan dari kebanjiran tenggelam. Subhanallah. Jangan lupa makanya sebelum kita tidur, kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Tidur malam atau tidur siang, jangan lupa kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Yang tidak boleh tidur adalah
kaki setelah subuh ila akhirih dengan ba'dal asar. Kenapa demikian? Kata para ulama, Rasulullah SAW orang yang berbakti subuh maka tidurnya pada subuh dapat mewariskan kefakiran bagi orang yang melakukannya. Kemudian tidak diperbolehkan tidur pada asar. Kenapa demikian? Rasulullah SAW orang yang tidur pada asar akan mewarisi menjadi gila. Subhanallah. Makanya larangan dari para ulama tidak diperbolehkan tidur pada subuh dengan pada asar. Bila kita perlu tidur malam atau perlu beristirahat, maka jangan lupa kita ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Jika qala al-'abdu Bismillahirrahmanirrahim." Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati sanatin. Allah catat bagi seorang hamba yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim seperti dia beribadah selama 700 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Orang yang dengan ikhlas, dengan tulus di hatinya dia ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah catat baginya seperti dia beribadah selama 700 tahun. Kemudian para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah uzilat a'malu hadhihi ummah." Apabila sudah terjadi hari kiamat, maka ditimpa amal-amal umat Rasulullah SAW. Fawuzinat rak'atun wahidatun min salatihim al-rak'atin min salati Bani Israil. Ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala salat rakaat satu rakaat dari salatnya umat Rasulullah SAW itu sebanding dengan 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil. Jadi satu rakaat kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala itu setara dengan 1000 rakaat dari orang-orang Bani Israil. Sampai pada akhirnya kata orang-orang Bani Israil hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbana, ma khairu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada apa gerangan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya satu rakaat mereka itu setara dengan 10 rakaat kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai demikian? Satu rakaat umat Nabi Muhammad setara sebanding dengan 1000 rakaat kalian orang-orang Bani Israil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi salatihim Bismillahirrahmanirrahim." Karena pada sholat umat Nabi Muhammad yang mereka kerjakan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita jangan lupa kalau mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim lebih jelas, lebih bagus, dan bahkan diperhatikan makhrajnya panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada keutamaan kita menyambung kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasulullah SAW, orang yang menyambung kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, utamanya adalah kata Rasulullah SAW, Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril dalam diskusi. Allah berfirman kepada malaikat Israfil, "Ya Israfil wa Israfil, wa izzati wa jalali wa judi wa karami." Wahai malaikat Israfil, demi kemuliaan aku, demi keagungan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, man qara'a Bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil Kitabi marratan wahidatan. Orang yang baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara bacanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada waktu kita sholat boleh diamalkan hal ini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin dengan cara tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rasulullah SAW, Allah menjadikan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ishhadu ala anni qad ghafartu lahu." Yang pertama, saksikan bahwa semua malaikat aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qabiltu lahul hasanat." Aku terima semua kebaikan-kebaikan dari orang tadi. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tajawaztu lahu minasayyi'at." Aku ampuni dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la uhriqu lisanahu bin-nar." Aku tidak akan membakar lidahnya dengan api neraka. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ujibu min adabil qabri wa adabin nar wa adabil qiyamah wal bazil akbar." Aku akan lindungi orang tadi dari adab kubur, dari adab neraka, dan adab pada waktu yang terjadi pada hari kiamat. Subhanallah. Makanya boleh kita amalkan pada waktu kita sholat atau tidak sholat, kita sambung kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tadi dengan cara tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utamaannya karena gabung saya tidak makin. Yang pertama kali utamaannya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku ampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat tadi Bismillah disambung dengan kalimat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin." Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku terima kebaikan-kebaikan yang orang tadi kerjakan." Jadi yang pertama, aku ampuni dosa orang-orang yang tadi mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, aku terima kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni kesalahan-kesalahan yang pernah dia kerjakan. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan membakar lidahnya dengan api neraka. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, aku lindungi orang tadi dari siksa kubur, dari siksa neraka, dan siksa yang terjadi pada hari kiamat. Jadi yang pertama, Allah ampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Allah terima kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, Allah tidak bakar lisan orang yang mengucapkan kalimat tadi disambung dengan Alhamdulillah dengan api neraka. Yang kelima, Allah lindungi orang tadi dari adab kubur, dari adab neraka, dan adab yang ada pada hari kiamat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan dari jemaah yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca di mana kita maunya. Kalau setiap rakaat kita baca boleh. Di luar sholat tidak diperbolehkan, silahkan, tidak apa-apa.
Yang penting kita pernah mengamalkan dengan kaifiat cara yang tadi. Jadi misalnya sholat kita pengennya rakaat pertama saja tidak apa-apa. Atau ada orang yang mengamalkannya setiap rakaat tidak apa-apa. Atau kalau sholat dia satu bacaan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah juga tidak apa-apa. Jadi yang penting seumur hidup kita pernah kita amalkan dengan kalimat bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan. Ya, pakai dari telunjuk. Jadi pakai dari telunjuk, kemudian celupkan telunjuk kita ke dalam air, kemudian dahi mayit tadi ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan dadanya ditulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang di keningnya dari telunjuk kita celupin di air, kemudian tulis Bismillahirrahmanirrahim dan dadanya kalimat Bismillah. Ini mesti orang yang terdekat atau bahkan anaknya atau istrinya atau adiknya. Jadi yang orang lain jangan, biar tidak ada fitnah. Jadi yang mengerjakannya mesti orang terdekatnya, misalnya anaknya atau istrinya atau cucunya atau bapaknya atau ibunya. Ditulis di keningnya, lidahnya, dahi itu mayit dengan air menggunakan telunjuk kita kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pada dadanya ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allah SWT. Waktunya setelah dimandikan, sudah dimandikan, kemudian sebelum ditutup kain kafannya, sudah dikafankan, sudah rapi. Sebelum ditutup kain kafannya, satu orang atau dua orang bilang, maafin saya pengen mengerjakan sesuatu. Jadi ambil air putih, kemudian celupin tangan tunjuk kita, kemudian kita tulis di kening itu mayit, keningnya dan dadanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi luar biasa utamanya. Allah hindarkan orang tadi tidak akan terkena siksa dari alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Apa? Ya, Arab, ya, pakai bahasa Arab, jangan bahasa Latin. Ya. Jadi menggunakan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Di keningnya dan dada dari orang yang meninggal. Demikian Allahu a'lam bishawab. Apa? Ya, karena belum ada informasinya dari para ulama. Ya, karena belum tahu. Ya. Bisa dari keterangannya dari para ulama, bahwasanya itu diantara kerjaan orang-orang saleh adalah ditulis pada kening kita, dahi dan dada mayit tersebut menggunakan air dengan telunjuk jari tangan kita kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menggunakan bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim dan dadanya pun sama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dua kali. Kan kening dengan dada. Iya, dua kali. Ini Allah a'lam bishawab. Iya. Yang ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita tahsin atau baca yasin, terus kita bisa nyambung itu, terus kita bisa niatin biar si alamnya dapat 5 faedah ini, boleh nggak? Artinya kesunahan yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup, maka orang yang meninggal dapat daripada keutamannya. Jadi setiap kesunahan yang kita kerjakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya Allah berikan juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya kita sedekah, satu orang kita sedekah khusus satu orang misalnya 100.000, kita khususkan. Setelah kita selesai sedekah, kita angkat tangan kita, ya Allah, saya kirimkan pahala sedekah saya untuk misalnya suami saya almarhum fulan bin fulan, maka itu pahala sempurna untuk dia, secara sempurna, total sempurna Allah berikan. Jadi orang kita angkat tangan
Itu caranya seperti itu. Sama dengan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kita ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disambung Bismillah dengan kalimat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita baca Fatihah, kita angkat tangan kita. Ya Allah, saya hadiahkan pahala bacaan Fatihah saya untuk orang tua saya, sebutkan namanya, maka sampai pahala-pahala seperti yang kami Allah janjikan kepada mereka semua. Demikian Allah Subhanahu. Dan dari keuntungannya adalah dari setiap kerjaan dari orang hidup, hal-hal yang sunnah sekalipun maka akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dan dihadiahkan itu pahala pada mereka. Demikian Allah Subhanahu. Silakan. Bicara kembali kita ke tulisan undangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang sudah dari kita udah pikirkan. Biasa orang langsung buang tempat sampah. Terus bagaimana tuh Pak Ustaz? Usulan dari itu supaya jangan pakai Bismillah. Makanya kalau yang sudah ikut pengajian, yang sudah tahu informasi ini, maka dia akan memberikan informasi kepada temannya, saudaranya, keluarga tetangganya. Jangan nanti kalau kamu bikin surat undangan menggunakan bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang mengerti. Kalau yang mengerti, digunting itu. Kalau mengerti, kita akan menggunakan Assalamualaikum menggunakan bahasa Arab, Bismillah menggunakan bahasa Arab, atau surah Ar-Rum, surah Ar-Rum menggunakan bahasa Arab. Pasti yang mengerti nama saudaranya digunting, dipisahkan, baru dibuat undangannya. Kenapa demikian? Menghormati Al-Quran, menghormati nama-nama Allah Subhanahu. Tapi kalau yang tidak mengerti, lebih banyak yang mana? Mengerti atau tidak mengerti? Tidak mengerti. Mereka tahu ini adalah surat undangan, kartu undangan, tanggalnya, harinya, bulannya, jamnya. Setelah mereka baca sudah mereka buat. Baru yang diundang orang Iya. Kemudian bagaimana dosanya? Dosanya untuk orang yang mengundang tadi. Makanya lebih bagusnya nanti ke depannya, kalau sudah tahu informasi itu dari para ulama juga, ke depannya bikin kartu undangan, surat undangan, kita silahkan cantumkan kalimat salam, Bismillah, tapi ingat jangan menggunakan bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena kalau sudah menggunakan bahasa Arab berarti di sana ada nama Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada ayat dari surah Al-Fatihah. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Santai kita nemu ada lafaz-lafaz Al-Quran yang ada nama Allahnya. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan lebih baiknya gitu? Apa kita cuma simpan aja lagi? Ya, kalau kita menemukan jalan langsung kita turun. Sekalipun kita dalam kondisi tidak berwudu, sekalipun tidak berwudu, kita ambil telepon, kita amalkan, bawa ke rumah kita, simpan atau kita bakar, atau dipendam di tanah. Pilihannya boleh disimpan atau dipendam di tanah atau dibakar, atau bila menggunakan tinta yang mudah hilang, hilangkan tintanya. Jadi pilihannya mana? Setelah kita sudah amat, kita angkat. Pertama, boleh disimpan. Yang kedua, boleh dibakar. Yang ketiga, boleh kita gali tanah, kita pendam ke dalam tanah tadi. Atau yang keempat, kita hilangkan tinta dari bacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi bila mudah dihilangkan. Kenapa demikian? Kita sangat memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan ayat daripada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا bersama-sama Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.